Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa tabi'in wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara, sahabat, teman semua pecinta Laude Rahim bin Ali Channel dimanapun Anda berada, segala puji hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan yang mempunyai kekuasaan di langit dan di bumi, Tuhan yang memberikan kehidupan dan kematian, Tuhan yang memberikan kita kasih dan sayangnya melebihi. Tuhan yang memberikan kasih dan sayangnya seluas langit dan bumi, melebihi murkanya Dia kepada kita semua. Salawat dan salam marilah sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, dan orang-orang yang tetap istiqomah sampai sekarang dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya. Saudaraku, Laude Rahim bin Ali Channel dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian tetap sehat, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap istiqomah di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun. Karena meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuatu nikmat yang paling tertinggi dibandingkan dengan surga, bidadari ataupun apapun. Ketika Allah sudah mencintai kita melebihi segala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini saya akan membawa judul di dalam kajian Islam sebagai program dari Laude Rahim bin Ali Channel, obrolan raya cerdas dalam kaitannya dengan kajian Islam. Saya akan angkat dengan bagaimana ruh berpisah dengan jasad. Tema ini menarik karena setelah kehidupan dunia yang sekarang kita nikmati ini, ada kehidupan yang menunggu kita, yaitu kehidupan di akhirat. Ada kehidupan, ada kematian. Itulah sudah janjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, hidup setelah mati. Setelah memahami tentang ruh, maka pada saatnya ruh akan berpisah dengan tubuh kita. Pada saat itulah akan abadi. Dan itulah hidup yang sebenarnya. Hidup yang tidak berakhir dengan kematian lagi. Bukan lagi hidup bayangan yang penuh dengan tipu dan kepalsuan. Dalam Islam, kehidupan setelah mati terbagi menjadi beberapa masa. Pertama adalah masa penantian, yakni masa sesudah seorang meninggal dunia sampai terjadinya kiamat besar. Masa penantian ini dinamakan dengan alam barzah atau alam kubur. Dinamakan alam barzah atau pemisah
Barjah adalah pemisah atau dinding. Karena kubur merupakan dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Al-Mu'minun ayat 100. Alam barzah merupakan saat di mana seseorang ruh mendapatkan kenikmatan atau kesengsaraan di akhirat. Oleh karena itu, di saat seseorang meninggal dunia, maka segerakanlah untuk diberangkatkan ke kubur agar mayit segera menemukan hasil dari apa yang selama ini dilakukan di dunia. Sebagaimana penegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang artinya sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu tempat pertama menuju akhirat. Maka bila selamat di dalam kubur, maka yang di belakangnya juga ringan. Dan jika tidak selamat di alam kubur, maka yang di belakangnya lebih berat daripadanya. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, dan Abu Daud. Namun sebelum masuk ke dalam alam barzah, lebih baik diketahui seperti apa gambaran keadaan ruh di sekitarnya. Ini penting agar kita memahami keilmuan apa saja yang ada di dalam alam barzah atau alam kubur atau alam penantian. Iktidar merupakan saat-saat mendekati kematian dan datangnya kewafatan atas dirinya. Ketika ihtidar, malaikat turun kepada dirinya, kepada mayit, dan duduk dekatnya di mana ia menyaksikan dengan mata kepalanya. Para malaikat berbicara satu dengan yang lain atau berbicara dengannya. Mereka memberi salam kepadanya dan ia memberi salam kepada mereka. Kadang-kadang dengan kata-kata atau dengan isyarat atau di dalam hati. Dalam keadaan seperti ini, ia akan melihat sendiri tempat tinggalnya, surga atau neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang mukmin apabila datangnya maut kepadanya, bergembira dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Maka tidak ada satupun yang ia cintai dari apa-apa yang ada di depannya. Maka senang bertemu Allah dan Allah senang bertemu dengannya. Sedangkan orang kafir dengan ajab Allah dan balasan-balasannya, maka tidak ada satupun yang ia benci dari apa-apa yang ada di depannya. Ia benci berjumpa Allah dan Allah juga benci berjumpa dengannya. Hadis Bukhari. Dalam hadis yang lain Rasulullah menceritakan yang artinya, barang siapa yang senang bertemu Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Dan siapa yang enggan untuk bertemu Allah, maka Allah juga enggan menemuinya.
Kemudian orang-orang menangis. Beliau bertanya, "Kenapa kalian menangis?" Mereka menjawab, "Setiap kami enggan untuk mati. Kami takut untuk mati." Beliau bersabda, "Bukan itu yang dimaksudkan, tetapi yang sudah menjelang kematian. Maka berbahagialah bagi mereka yang sibuk beramal saleh di dunia, dan sebaliknya sangat merugi bagi mereka yang menyia-nyiakan waktunya dengan berhura-hura tanpa memikirkan kehidupan akhiratnya yang merupakan kehidupan sebenarnya." Dan hadis lain ditegaskan, sedangkan dari kalangan orang-orang yang didekatkan Allah, maka ia akan memperoleh ketentraman dan rizki serta surga kenikmatan. Jika ia digembirakan dengannya, maka ia senang untuk bertemu dengan Allah, dan Allah juga senang bertemu dengannya. Dan jika ia termasuk golongan yang berdosa lagi sesat, maka ia akan menempatkan hidangan air yang mendidih dan dibakar dalam api neraka. Jika ia digembirakan dengannya, maka ia enggan untuk bertemu dengan Allah, dan Allah enggan menemuinya. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, Laude Rahim bin Ali Channel, pencipta dan penggemar kalian dimanapun Anda berada, keadaan senang dan enggan mati adalah hal yang biasa. Di saat masa ihtidar, saat itu seseorang akan menyaksikan apa yang terjadi atas dirinya dan apa yang disediakan baginya, dan kenikmatan dan azab. Ahli surga akan diberikan pertolongan untuk bertaubat dan diterima permohonannya. Maka ketika ia senang dan segera mati dan berpindah ke tempat yang telah disediakan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Kemudian Allah mengaruniai rahmat, kemuliaan dan kebaikan padanya. Sedangkan ahli maksiat enggan untuk mati di saat itu. Ia telah menyaksikan sendiri tempat yang disediakan untuknya. Allah akan menjauhi rahmat dan kemurahannya. Amal seseorang akan nampak pada saat ia sedang menghadapi kematian. Jika amalannya baik, maka tampaknya gambaran kebaikan, dan apabila jelek akan tampak gambaran kejelekannya pula. Jika yang tampak gambar kebaikannya, maka lapanglah dadanya dan hilangnya rasa takutnya. Sebaliknya, jika akan tampak kejelekannya, maka akan menambah ketakutan dan kegelisahan hatinya. Bagaimana keadaan ruh setelah berpisah dengan tubuh? Untuk mengetahui bagaimana keadaan ruh setelah meninggalkan jasadnya, berikut ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abul Al-Laits dengan sanad Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kami pernah keluar mengiringi jenazah seorang dari sahabat Ansar. Ketika kami tiba di kuburan dan mayit belum dimasukkan ke dalam kubur, Rasulullah SAW duduk dan kami juga duduk bersama Rasulullah. Dalam menundukkan kepala, bagaikan ada burung di atas kepala kami. Karena dalam keadaan tenang dan diam, Rasulullah SAW memegang dahan dan beliau pukulkan ke tanah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil bersabda, "Istaizu billahi min azabil qabri." Berlindunglah kalian semua dari siksa kubur.
Beliau mengucapkan kalimat tersebut sampai 3 kali. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil kabri, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya, sesungguhnya seorang mukmin jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat, maka turunlah malaikat dari langit, wajah putih-putih seakan-akan di wajah mereka itu matahari. Mereka membawa kain kafan di antara kafan-kafan surga dan hanut atau parfum di antara parfum surga, hingga mereka duduk dari tempat yang jaraknya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam hingga duduk di sisi kepalanya, kemudian berkata, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka keluarlah ruh. Ruh itu mengalir seperti tetesan air dari wadahnya. Lalu malaikat mengambilnya. Apabila malaikat mau telah mengambilnya, maka malaikat itu tidak akan jauh atau membiarkan berada di tangan malaikat maut sekejap mata hingga mereka mengambilnya. Kemudian mereka meletakkan di dalam kafan dan parfum itu semua bau wangi seperti misik paling wangi yang didapati di muka bumi. Lalu mereka membawanya naik. Tidaklah mereka melewatkan ruh itu di hadapan sekumpulan para malaikat, melainkan para malaikat itu mengatakan, siapakah ruh yang wangi ini? Saya ulangi, siapakah ruh yang wangi ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan. Disebut dengan nama-nama yang terbaik yang dulu mereka menyebutkan ketika di dunia, hingga mereka sampai di langit. Lalu mereka minta agar pintu dibukakan untuk ruh itu. Maka dibukakan untuk mereka. Lalu para malaikat mukarrabun dari semua sisi langit itu mengantarkannya sampai ke langit yang berikutnya hingga berakhir di surga, langit yang ketujuh. Saudaraku, sahabatku, pencinta Laude Rahim bin Ali Channel dimanapun Anda berada, kembalilah ia ke bumi. Sesungguhnya aku berjanji kepada mereka bahwa dari bumilah aku menciptakan mereka, dari sana aku kembalikan mereka, dan dari sana aku mengeluarkan mereka lagi. Maka ia dikembalikan ke bumi dan dikembalikannya ruh ke dalam jasadnya. Kemudian ia datangi 2 malaikat yang keras hardiknya. Lalu kemudian malaikat itu bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Maka ia menjawab, Rabbu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Lalu keduanya bertanya lagi, siapakah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian itu? Dia menjawab, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia menjawab, aku membaca kitab Allah, lalu aku beriman kepadanya dan membenarkannya.
Lalu malaikat bertanya lagi, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabiku? Nabiku adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada penyuruh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh dari langit dengan mengatakan, telah benar hamba-hambaku, maka bentangkanlah permadani dari surga dan kenakanlah untuknya dari pakaian surga, serta bukakanlah untuknya pintu surga, lalu sampai kepadanya hawa surga dan bau wanginya. Kemudian diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Datanglah kepadanya seorang laki-laki yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, dan wangi baunya. Lalu ia mengatakan, berbahagialah dengan apa yang membuatmu senang. Berbahagialah dengan keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga yang di dalamnya ada nikmat-nikmat yang abadi. Ini adalah hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang Ia sayangi. Engkau telah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Siapakah engkau ini? Wajahmu menunjukkan wajah orang-orang yang datang dengan kebaikan. Orang itu menjawab, aku adalah amalanmu yang saleh. Saya ulangi, aku adalah amalanmu, orang-orang yang saleh. Orang itu menjawab, aku adalah amalan orang-orang yang saleh. Demi Allah, tidaklah aku melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah membalasmu dengan yang terbaik. Kemudian dibukakanlah untuknya pintu surga dan pintu neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu. Inilah tempat tinggalmu jika engkau durhaka kepada Allah. Kemudian Allah menggantikan dengan yang surga. Saat itu ia melihat apa yang ada di dalam surga. Ia mengatakan, wahai Robku, segerakanlah datangnya hari kiamat agar aku pulang kepada keluargaku dan hartaku. Lalu dikatakan kepadanya, tenanglah, tenanglah. Beliau melanjutkan, sesungguhnya seorang hamba yang kafir apabila ia meninggal dunia dan menghadapi akhirat, turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang keras lagi kejam, yang berwajah hitam. Mereka membawakan pakaian kasar dari neraka. Lalu mereka duduk dan tempatnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dengan duduk di sisi kepalanya, lalu berkata, wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemarahannya. Maka tercerai-berai ruh itu di dalam jasadnya, kemudian dicabut seperti dicabut dengan besi berduri, banyak cabangnya, dan dari bulu yang basah tertarik putus bersama urat-urat dan pembuluhnya. Kemudian ia dilanat oleh setiap malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan semua malaikat yang ada di langit. Ditutuplah pintu-pintu langit. Tidak ada di antara malaikat penjaga pintu itu kecuali mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ruh itu jangan dinaikkan melalui tempat mereka. Lalu malaikat maut mengambilnya. Apabila malaikat maut telah mengambilnya, maka para malaikat itu tidak membiarkannya berada di tangannya sekejap mata pun hingga mereka mengambilnya. Lalu mereka melakukan di dalam kain kafan. Maka keluarlah dari ruh itu bau busuk seperti bangkai paling busuk yang didapat di muka bumi. Kemudian mereka membawanya naik. Tidaklah mereka melewatkan ruh itu di hadapan sekumpulan para malaikat, melainkan para malaikat itu mengatakan, siapakah ruh yang busuk itu? Mereka menjawab, yang dulu
Mereka menyebutnya ketika di dunia hingga mereka sampai ke langit dunia, lalu mereka minta agar pintu dibukakan untuk ruh itu, namun tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan dirinya terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran surat Al-A'raf ayat 40. Subhanallah, hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah sebuah perjalanan singkat. Hidup yang kekal adalah di surga. Oleh karena itu, melalui Laude Rahim bin Ali channel ini, saya mengajak kepada para sahabat permisa, teman-teman, perbanyakkanlah berbuat baik, perbanyakkanlah berbuat kebajikan, karena itu yang menemani kita di alam kubur, di alam barzakh. Kebaikan-kebaikan kita itu yang akan menemani kita di sana, karena di sanalah, di masa penantian alam barzakh, kita sudah diperlihatkan nasib masa depan kita, apakah kita akan masuk ke surga atau masuk ke neraka. Subhanallah, hanya Allah tempat kita kembali dan hanya Allah tempat kita memohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.